البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadisus sadis wa sab'un ba'da tis'imi'ah, 976. Wa anhu radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Abi Hurairah, man ittaba'a janazata muslim, barang siapa mengikuti, yaitu mengiringi jenazah seorang muslim, imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala, wa kana ma'ahu, dan dia terus menyertai jenazah tadi, hatta yusalla alaiha, sehingga disolati, wa yufragha min dafniha, dan selesai dari penguburannya, fa innahu yarji'u minal ajri bi qiratain, maka sesungguhnya dia pulang dari pahala, yaitu membawa pahala sebanyak 2 qirat. Kullu qiratin mithlu Uhud, setiap qiratnya seperti gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja', dan barang siapa menyolati jenazah kemudian pulang, qabla an tudfan, sebelum jenazahnya itu dikuburkan, fa innahu yarji'u bi qirat, maka sesungguhnya dia pulang dengan membawa 1 qirat. Rawahul Bukhari. Tahu kursi kosong, balik lagi ke situ. Baik. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan lafaz yang di sebahagiannya itu menjadi pembatas dan penjelas bagi lafaz yang sebelumnya. Sama-sama hadis Abi Hurairah. Baik. Di sini Rasulullah SAW menyatakan manittaba'a janazata muslim, barang siapa mengikuti jenazah muslim. Ini membatasi dari lafaz sebelumnya yang umum jenazah. Nah, sekarang dibatasi, ini hanya untuk muslim. Adapun untuk orang kafir, kita dilarang ikut-ikutan mengurusi mereka, karena urusan jenazah ini urusan keagamaan, ritual keagamaan. Kita tidak boleh ikut acara ritual-ritual mereka. Baik, maka disyaratkan di sini adalah muslim. Kemudian syarat kedua, imanan wahtisaban, dalam keadaan beriman. Beriman akan disyariatkannya mengikuti urusan jenazah, mengurusi jenazah, dan ini adalah fardu kifayah. Wahtisaban, dan mengharapkan pahalanya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Di sini Rasulullah SAW mensyaratkan untuk mendapatkan pahala itu harus iman dan ihtisab. Memang dia itu beriman kepada disyariatkannya itu, dan ihtisab, dia mengharapkan pahalanya. Berarti kata beliau, kalau tidak beriman pada hari akhir, tidak beriman pada syariat, sekedar ikut tradisi aja. Demikian pula tidak beriman kepada pahala tadi, masa pahala sebanyak itu, masa begini misalkan, takkan pahala begini, dan seterusnya. Dia tidak mengharapkan pahala, tapi sekedar mungkin malu kepada keluarga jenazah itu, atau sekedar ikut tradisi, ikut ramai-ramai, atau sekedar ikut makan-makan, maka ini tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan. Kemudian waka nama ahu, ini wahu haliyah, dalam keadaan dia menyertai. Para ulama menyatakan bahwasanya mengiringi jenazah itu ada 3 cara, dan semuanya boleh. Boleh di depan, boleh di samping, boleh di belakangnya ketika jenazah dihantarkan ke pekuburan. Tidak masalah, 3-tiganya ada dalilnya semua. Walaupun untuk riwayat yang ini ittaba'a, mengikuti, tetapi dalil-dalil yang lain menunjukkan bebas, tidak masalah. Makanya dalam hadis yang sahih disebutkan sahabat ada yang di depan, di samping, dan di belakang, dan Rasulullah tidak mengingkari itu. Mana yang lebih baik? Kebanyakan ulama mengatakan di
belakang itu lebih baik karena ada beberapa dalil yang mengisyaratkan ke situ, tidak memastikan tapi mengisyaratkan. Ittaba'a yaitu mengikuti. Tapi jelas ada yang memikul, jelas ada pemikul yang di depan tentunya, tidak semuanya di belakang. Dan ada yang berfungsi untuk membuka jalan, barangkali di depan itu ada gangguan atau ada keramaian atau mungkin lalu lintas sedang padat sehingga perlu ada yang di depan jadi eskortnya atau apa istilah itu. Tetap diperlukan orang-orang yang di depan juga. Kemudian hatta yusalla alaiha, sehingga dia disolati. Apakah orang yang tidak ikut sholat mendapatkan itu? Maka dalil-dalil yang ada mengisyaratkan orangnya juga harus ikut sholat. Karena kalau dia sekedar menghadiri saja, berarti dia belum memenuhi beberapa tujuan, yaitu sebagai syafaat untuk orang yang mati itu. Insya Allah tetap ada pahala hadir, sekedar hadir. Tetapi kalau dia tidak ikut sholat, maka dia tidak mendapatkan pahala yang sebesar yang dijanjikan itu. Pahala tetap ada, tapi tidak sebanyak itu. Makanya nanti Nabi membatasi dia sholat kemudian pulang, dia mendapatkan pahala 1 qiraat. Menunjukkan yang mendapatkan pahala qiraat itu untuk yang sholat, bukan sekedar hadir. Wa yufragha min dafniha, dan sehingga selesai dari penguburannya. Tapi memang nampak ada beberapa orang itu ketika orang-orang menyolati jenazah malah dia cuma duduk saja. Ini sangat rugi sebenarnya. Apa sebenarnya yang menyusahkan dia? Tak ada rukuk, tak ada sujud, sekitar takbir 4 kali. Kenapa sampai tidak tergerak hatinya? Padahal sekedar begitu, yaitu ikut sholat, takbir 4 kali sampai salam, dia akan mendapatkan pahala 1 qiraat. Tapi kenapa? Untuk sekedar sholat seringan itu pun tak mau. Seakan-akan seperti wanita yang tengah datang bulan itu menjauh. Ada sebagian yang memang nampak itu di surau-surau waktu di jenazah disolati, dia akan menjauh sedikit. Seakan-akan saya sedang MC tak boleh sholat. Padahal dia laki-laki. Padahal seringan itu, bagaimana dia tidak mau? Tapi kalau ada pembagian itunya, duitnya, tahu dia mau juga mendapatkan. Kalau cuma duit sedikit sangat dibanding dengan pahala 1 qiraat itu. 10 ringgit. Entah gimana boleh macam itu. Kemudian Nabi mengatakan, fa innahu yarji'u minal ajr, maka sesungguhnya dia pulang dari pahala, karena memang acara tadi itu penuh dengan pahala-pahala, maka seakan-akan dia pulang dari pahala, tapi dengan membawa tentunya membawa pahala. Di qiraatain, membawa 2 qiraat. Kullu qiraatin mithlu Uhud, setiap qiraatnya itu bagaikan Uhud. Kemudian wa man shalla 'alaiha, barang siapa menyolatinya, summa raja, kemudian dia pulang, qabla an tudfan, sebelum jenazahnya itu dikuburkan, fa innahu yarji'u bi qiraat, maka sesungguhnya dia pulang membawa 1 qiraat. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya dua-duanya diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dan lain-lain, tidak ada pensyaratan. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim. Orang boleh untuk pulang awal, boleh pulang nanti-nanti, tidak berdosa. Cuma pahalanya memang bertingkat-tingkat. Yang ingin pahala lebih banyak tentunya sampai selesai urusan itu, yaitu dikuburkan. Baik. Inti dari pembahasan ini adalah ta'awun dengan sesama muslimin yang mati disyafaati agar mendapatkan pengampunan, mendapatkan rahmat, dan seterusnya agar mendapatkan surga. Nah, ini adalah bantuan untuk dia. Dan juga masalah apa itu pemandian, pengkafanan, dan penguburan itu. Dan yang masih hidup dibantu mengurusi apa saja yang diperlukan oleh ahli keluarga yang ditinggal itu dan seterusnya. Jadi ta'awun akan selalu ada. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang ketika dinasehati, ketika ada amar ma'ruf nahi munkar, dia mengatakan, untuk apa ikut campur dengan urusan saya? Kalau mati itu kubur masing-masing. Iya, kubur masing-masing, tapi engkau mati, engkau perlu bantuan orang dari awal sampai akhir. Baik. Maka jangan kemudian
bersikap seperti itu. Karena ini demi kebaikan engkau sendiri, dicegah dari dosa-dosa. Kemudian kita masuk kepada hadis berikutnya, al-hadisus sabi' wa sab'un ba'da tis'imi'ah, 977. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang dari mengikuti jenazah. Kami di sini adalah para wanita. Walam yu'zam alaina, akan tetapi tidak dikeraskan pada kami. Muttafaqun alaih. Jumhur mengatakan kesimpulannya adalah makruh, tidak sampai haram. Boleh jadi adalah dari sisi apa itu, dikhawatirkan nanti para wanita tidak tahan, kemudian berkeluh kesah atau mungkin meratap, melolong-lolong dan sebagainya, atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Sebagian ulama mengatakan yang betul adalah haram karena dilarang. Baik, kita tanya, dari mana Anda tahu itu dilarang? Ya dari Ummi Atiyah. Baik, kalau Anda percaya kepada awal hadis, mestinya Anda juga percaya pada akhir hadis. Dua-duanya dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah mengatakan Rasulullah melarang, tapi Rasulullah tidak mengeraskan itu. Tidak seperti pemahaman sebagian fuqaha, bukan jumhur, tapi pemahaman sebagian fuqaha. Ini sekitar pemahaman Ummu Atiyah sendiri. Dari mana Anda tahu itu sekitar pemahaman Ummu Atiyah? Sementara yang pertama juga pemahaman Ummu Atiyah, yaitu kami dilarang. Ummu Atiyah tidak mengatakan qala Rasulullah, tapi beliau meriwayatkan sesuai pemahaman beliau. Kalau kita percaya pemahaman beliau yang pertama, mestinya kita percaya pada pemahaman beliau yang kedua, karena beliau yang menghadiri peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, murid langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pemahaman sahabat adalah hujjah selama tidak bertentangan dengan dalil, dan tidak ada dalil yang menentang dari riwayat Ummu Atiyah ini. Maka yang betul adalah sebagaimana kita mengambil awal hadis, kita juga mengambil akhir hadis selama tidak bertentangan. Baik, awal hadisnya dengan pola apa? Mughayyaru sighah. Akhir hadis juga dengan pola mughayyaru sighah, mengisyaratkan bahwasanya Ummu Atiyah menisbatkan ini kepada Nabi. Kami dilarang. Siapa yang melarang? Tentunya maksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula lam yu'zam, tidak dikeraskan alaina, tidak dikeraskan pada kami. Siapa yang tidak mengeraskan kepada mereka? Nabi juga tentunya. Baik, nah itulah pemahaman yang betul, yaitu sebagaimana kita mengambil dari Ummi Atiyah riwayatan dari Nabi pada lafaz pertama, maka di akhir lafaz juga mestinya kita ambil, karena Ummu Atiyah tidak membagi-bagi. Ini yang pertama dari Nabi, yang kedua dari pemahaman saya sendiri, tidak seperti itu. Tapi ini adalah pemahaman sahabat, yaitu merubah kalimatnya tetapi dengan inti yang sama. Tidak mengatakan qala Rasulullah inni nahaitukum, tidak, tapi dengan apa? Kalimat nuhina dan juga lam yu'zam alaina. Ini polanya sama-sama mughayyaru sighah. Kalau kalimat awal dinisbatkan kepada Nabi menurut pendapat yang rajih, yang akhir juga seperti itu. Siapa yang melarang? Nabi. Siapa yang tidak mengeraskan? Nabi juga tentunya. Baik. Berarti kesimpulannya adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam tajuknya itu, wa karahati ittiba'in nisa'il janaiz, bab dimakruhkannya wanita mengiringi jenazah. Tidak sampai haram tetapi makruh. Berarti lebih selamanya bagaimana? Biarkan laki-laki yang mengurusi jenazah itu mengiringi, setelah ini dan itu wanitanya menziarahi kubur orang itu. Ketika sudah agak tinggal sedikit laki-lakinya, wanitanya mendekat untuk mendoakan, untuk mengambil pelajaran dari jenazah, dari alam kubur dan sebagainya. Baik, demi menggabungkan dalil-dalil yang ada tanpa masuk kepada hukum pengharaman, selama tidak ada dalil yang jelas-jelas yang sahih yang mengharamkan itu. Adapun untuk laki-laki, maka ini adalah mustahab sebagaimana riwayat sebelumnya, menghadiri jenazah, menyolati, mengikutinya sampai dikuburkan, menunjukkan memang mereka lah yang dibebani untuk menegakkan fardu kifayah tadi itu, membawa jenazah. Karena walaupun jenazahnya wali, walaupun jenazahnya nabi, bahkan tak mungkin
untuk pergi sendiri ke kubur, masih perlu bantuan orang. Nah, perlu dibantu itu. Baik. Dan ini bagian dari amal soleh, mengiringi jenazah, mengurusi jenazah, membantu penyelesaian dia sampai ke alam kuburnya itu, ke pekuburannya itu. Qal wa maknahu, makna kalimat Ummu Atiyah tadi, lam yushaddid fin nahi. Nabi tidak mengeraskan di dalam pelarangan. Kama yushaddidu fil muharramat, sebagaimana Nabi mengeraskan di dalam perkara-perkara yang diharamkan. Iya, kesimpulannya adalah makruh di sini. Baik. Dan inilah yang rajih di dalam pembahasan usul fikih. Tatkala sahabat mengatakan kami diperintah atau kami dilarang atau termasuk dari sunnah adalah begini, ini maksudnya adalah disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilahuna wallahu a'lam. Kalau di Bakeng yang selalu umpan pun tak lagi langsung. Ya memang namanya fikih madhab. Ada yang memilih pendapat itu. Hanabilah memang melarang. Jumhur Hanabilah melarang wanita ziarah ke kubur. Tapi telah dibantah sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa a'imah itu. Pendapat itu sebenarnya tidak kuat. Wallahu a'lam.